Mari kita bersama-sama memulai PA ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan berikan bagi kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Tuhan hadirkan. Perkataan Tuhan yang perlu kami bersama-sama pelajari, dan biarlah melalui pemahaman Alkitab ini, kami boleh semakin lebih lagi untuk mengenal Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di rumah kami masing-masing, hadir di dalam setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh diubahkan, kami boleh diperbaharui imannya. Tuhan tolong untuk hamba-Mu dalam segala kelemahan, keterbatasannya, untuk menyampaikan pemahaman Alkitab ini, kiranya Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Oke, saya lagi selamat malam, shalom, rekan-rekan yang baru join. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar bagian firman Tuhan. Saya beri judul perjumpaan yang mengubahkan hidup. Bagi Bapak Ibu nanti yang hendak ingin memberi tanggapan atau ingin bertanya, Bapak Ibu dapat bertanya atau memberi tanggapan lewat WhatsApp. Itu nomor saya, sudah saya cantumkan di kolom chat ya. Bapak Ibu dapat bertanya melalui nomor WhatsApp saya. Oke, kita akan mulai. Malam hari ini kita akan merenungkan bersama-sama bagian firman Tuhan dari Lukas 24. Pasal 24 ayat 13 hingga 35 ya. Lukas 24 ayat 13 hingga 35. Nah, ini bagian firman Tuhan yang mungkin sudah familiar bagi kita bersama-sama, dan saya mengajak kita merenungkan bagian ini dalam rangka kita masih memperingati akan kebangkitan Yesus. Ya, bagian ini adalah sebuah drama, ya, drama perjalanan menuju ke Emmaus. Nah, drama ini tidak ada di kitab Injil yang lain, hanya di dalam kitab Lukas. Ya. Khusus hanya Lukas yang menuliskannya. Nah, melalui drama ini kita dapat memahami pemikiran atau konsep yang sempat terpikirkan di dalam benak dari para murid-murid pada waktu itu, tentang Yesus khususnya. Juga kisah ini memberitahu kepada kita sekarang, siapakah Yesus sebenarnya? Apa yang terjadi di dalam kebangkitannya? Nah, jadi kita pada malam hari ini kiranya sebagai pembaca firman Tuhan, kita ini dapat dicelikkan hati dan pikirannya untuk memahami dengan benar tentang siapa Yesus Tuhan yang kita sembah. Oke, kita masuk bagian yang pertama. Saya akan memperlihatkan sebelumnya bagian latar belakangnya, jadi kisah sebelumnya di dalam pasal 24 ayat 1 hingga ke-12. Sebelum ayat yang akan kita bahas ini, kita melihat ada berita pertama kali kebangkitan Yesus yang didengar oleh para perempuan. Ya. Nah, ketika itu di pagi hari mereka pergi ke kubur Yesus, namun kubur itu telah terbuka. Kemudian ada 2 orang malaikat yang menjumpai para perempuan itu, dan malaikat itu berkata di ayat yang ke-5 hingga yang ke-7. Bapak Ibu nanti bisa baca secara lengkapnya. Para malaikat itu berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup dari antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia sudah bangkit." Lalu para perempuan ini segera bergegas, singkat cerita, segera memberitahu kepada para murid yang lain, para pengikut Yesus yang lain. Namun para murid ternyata tidak percaya dengan perkataan itu, perkataan para perempuan. Nah, berlanjut ke kisah atau drama yang kita akan bahas. Mari kita menyaksikan, saudara-saudara,
drama kisah perjalanan Yesus ke Emmaus ini, kisah ini saya bagi dalam beberapa adegan gitu ya, dan kita akan membaca bagian per bagian dan saya akan mencoba untuk menuntun menjelaskannya bagi kita semua. Yang pertama, bagian setting terlebih dahulu ya. Di ayat ke-13 hingga ayat yang ke-14, mari kita bersama-sama baca. Ya, sekali lagi di Lukas 24, bagi yang baru bergabung, Lukas 24 ayat 13 hingga yang ke-14 terlebih dahulu kita baca. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi sekitar 11 kilometeran. Gitu ya. Ayat yang ke-14, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Saudara, peristiwa ini terjadi di hari yang sama dengan kisah sebelumnya yang sekilas tadi saya jelaskan, yaitu di hari ketika Yesus itu bangkit. Ada 3 tokoh di dalam peristiwa ini, ya, 2 orang murid dan Yesus. Nah, hanya di dalam bagian ini kita tidak tahu kedua murid itu dengan jelas. Jadi hanya 1 orang yang disebutkan namanya, yaitu Kleopas. Siapa satunya lagi? Itu menjadi pertanyaan bagi kita bersama. Para penafsir ada yang mengatakan bahwa ini Simeon atau ini Lukas. Lukas sendiri sang penulis kitab ini. Atau ada yang berkata juga bahwa ini istrinya Kleopas. Jadi mereka sepasang suami istri yang pulang bersama ke kampung Emmaus. Nah, tentang siapa murid itu tidak terlalu penting. Yang pasti, saudara-saudara, kedua murid ini adalah murid Yesus atau pengikut Yesus. Tetapi di luar 12 murid Yesus. Ya, kita pernah melihat bahwa Yesus pernah mengutus para muridnya yang lain, ke-70 murid atau ke-70 pengikut Yesus itu untuk pergi. Mungkin saja ini salah satu dari mereka. Nah, saudara-saudara, kedua murid itu baru saja dari kota Yerusalem, sebuah kota suci, pusat orang-orang Yahudi berkumpul untuk beribadah dan merayakan hari Paskah. Jadi suasana kota Yerusalem pada waktu itu sangat ramai sekali. Sebab semua orang dari berbagai daerah sedang berkumpul di sana untuk merayakan Paskah. Nah, peristiwa besar kematian Yesus itu juga kebangkitannya ada di dalam perayaan Paskah orang Yahudi. Nah, saudara-saudara, di dalam perjalanan pulang, kedua murid ini mereka bercakap-cakap, dikatakan di firman Tuhan. Tetapi lebih tepatnya, bahasa aslinya adalah mereka ini lebih dari bercakap-cakap. Mereka ini sedang berdebat tentang segala sesuatu yang telah terjadi, ya, yaitu tentang berita kematian Yesus, kekecewaan mereka mungkin, dan juga tentang berita kebangkitan yang baru saja mereka dengar. Nah, percakapan mereka itu terekam di ayat 19 hingga 24. Nanti kita akan melihat. Oke, kita masuk ke bagian yang berikutnya, saudara-saudara. Yang bagian berikutnya adalah adegan yang saya sebutkan berjalan bersama Yesus di ayat yang ke-15 hingga yang ke-15 hingga yang ke-27. Nah, di bagian yang berikutnya ini saya bagi 3 juga. Kita lihat terlebih dahulu ayat ke-15 hingga yang ke-18. Perjumpaan 2 murid dengan Yesus. Saya beri judul bagian ini, ya. Kita baca ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-18. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu mereka berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini?" Saudara, menarik sekali di bagian ini ada satu frasa kalimat yang berkata,
datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Saya yakin Yesus tahu apa yang mereka bicarakan. Yesus Maha tahu, bukan? Saya yakin Yesus tahu perasaan mereka. Apa yang ada di dalam pikiran dan hati mereka. Sebab itu, Yesus itu menghampiri mereka. Yesus itu mendekati mereka. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari inisiatif Yesus untuk menyatakan dirinya. Bahwa dia itu Tuhan yang bersedia untuk datang. Menghampiri kita manusia ini. Menghampiri orang yang saat ini sedang dilanda kegalauan, kegelisahan, kesedihan. Para murid-murid sedang tidak punya arah, sedang galau pada waktu itu. Dan Yesus menghampiri. Dan tidak hanya mendekat, saudara-saudara, tetapi Yesus itu berjalan bersama dengan mereka. Yesus mau menyediakan waktunya untuk mendengarkan kegalauan mereka. Dan bahkan Yesus pada akhirnya memberikan sebuah pengharapan yang baru, yang benar bagi mereka. Sehingga mereka ini bisa keluar dari kebimbangan mereka. Nah, pada waktu Yesus itu hadir, saudara-saudara, dikatakan di bagian ayat ini ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Terus apakah tubuh Yesus yang telah bangkit itu berubah wujud? Tubuh Yesus tidak berubah. Tubuh Yesus masih tubuh yang berwujud seperti manusia. Dia dapat melihat. Dia dapat dilihat oleh orang lain. Wujudnya masih sama. Tetapi ada sesuatu dikatakan yang menghalangi mata mereka, saudara-saudara. Nah, kalimat tersebut itu bersifat pasif, saudara-saudara. Artinya adalah ada sesuatu di luar kuasa dari mereka yang menghalangi mata mereka. Jadi mereka tidak sengaja menutupi mata, tetapi ada pribadi yang lain yang menutupi mata mereka, atau yang ada sesuatu yang menutupi mata mereka. Nah, para penafsir Alkitab menyatakan bahwa ini adalah pekerjaan ilahi. Ini pekerjaan Tuhan Allah sendiri. Tuhan Allah itu mengizinkan mereka, saudara-saudara, untuk tidak mengenal Yesus. Nah, kenapa demikian? Karena ada tujuan yang ingin Tuhan kerjakan, saudara-saudara. Yaitu untuk menjelaskan dengan lebih detail lagi tentang firman kepada mereka yang dimana dikatakan mereka itu lamban untuk mengerti. Jadi, melalui mereka yang tidak dapat melihat dengan jelas pribadi di depan mereka, Yesus ini ingin menerangkan lebih dahulu, menjelaskan akan firman Tuhan. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, Yesus itu membuka topik pembicaraan. Apakah yang kamu percakapkan? Kata Yesus. Yesus itu seolah-olah nggak tahu apa-apa. Lalu, saudara-saudara, Kleopas menjawab dengan pertanyaan seperti ini. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak mengetahui apa-apa yang sedang terjadi belakangan ini? Saudara-saudara, seandainya pertanyaan ini terjadi di situasi kita saat ini, ya, misalnya begini, seandainya tiba-tiba ada orang yang bertanya kepada Anda, ada masalah apa sih yang sedang terjadi saat ini di dunia ini? Ada masalah apa? Lalu Anda menjawab, bro, masa kamu tidak tahu kalau dunia ini sedang dilanda oleh virus corona atau COVID-19 itu? Kamu itu dari planet mana? Nah, demikian juga dengan berita kematian dan kebangkitan Yesus ini, saudara-saudara. Sebuah peristiwa yang sangat menggetarkan, menggemparkan sekali bagi seluruh penduduk, seluruh pendatang yang hadir di kota Yerusalem. Semua orang yang tinggal di Yerusalem itu tahu, saudara-saudara. Semua pendatang tahu tentang peristiwa kematian Yesus. Tentang peristiwa penyaliban.
Sekali lagi pada waktu itu sangat ramai sekali. Dari berbagai daerah orang itu berkumpul ke Yerusalem. Nah, dan ternyata Yesus masih seolah-olah tidak mengerti. Dengan tujuan, saudara-saudara, supaya murid-murid ini mengungkapkan isi hati dan pemikiran mereka. Saya bayangkan Yesus itu seperti seorang konselor, saudara-saudara. Karena konselor itu kadang mungkin tahu gitu ya. Tetapi dia masih tanya supaya orang konselinya ini mau mengungkapkan isi hati. Yesus tanya, ada apa? Apa yang kamu percakapkan? Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya tentang cerita dari dua murid itu. Apa yang sedang diperbincangkan gitu ya. Di ayat yang 19 sampai 24. Saya bacakan katanya kepada mereka, kata Yesus. Ini Yesus tanya ya, pura-pura nggak tahu. Apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam, kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah orang yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Nah, saudara, dalam adegan ini para murid menceritakan semua peristiwa apa yang terjadi di Yerusalem. Ya, rangkumannya tidak detail memang. Ya. Dan kita bisa mengetahui pemahaman tentang Yesus dari para murid sendiri dan harapan dari para murid itu yang sudah pupus. Para murid itu hanya mengenal Yesus, hanya dikatakan sebatas seorang nabi. Yesus nabi itu. Nggak lebih daripada itu, saudara-saudara. Meskipun saudara jabatan nabi itu jabatan yang termasuk yang luar biasa, yang tertinggi pada waktu itu. Tetapi nabi tetaplah hanya manusia, saudara-saudara. Sedangkan Yesus adalah Tuhan. Jauh melebihi dari sekedar nabi. Dia adalah Tuhan. Nah, apa harapan mereka terhadap Yesus? Saudara, para murid berharap Yesus itu menjadi sosok yang mampu membebaskan mereka dari penjajahan Romawi yang menindas mereka pada waktu itu. Mereka pengen dimerdekakan. Dan Yesus itu diharapkan untuk menjadi raja yang bertahta di kerajaan Israel. Jadi harapannya Yesus ini boleh membebaskan mereka, bisa mendirikan kerajaan. Dan di dalam kepemimpinan Yesus mereka merasa bahwa pasti luar biasa. Sebab Yesus adalah orang yang begitu dermawan, dia bisa melakukan berbagai mujizat yang luar biasa. Dia punya pengajaran yang luar biasa juga. Ini harapan mereka. Dan hasilnya mereka itu kecewa. Sejak Yesus itu mengalami penyaliban lalu mati. Kalau misalnya disalibkan, lalu Yesus beneran turun dari salib, menghardik semua prajurit pada waktu itu, tentu mereka nggak akan kecewa. Tapi mereka semakin kecewa karena Yesus yang dibanggakan itu mati. Banyak orang, sosok yang luar biasa, berkuasa, saudara-saudara, dengan berbagai mujizat. Yesus itu punya berbagai hal, punya berbagai kuasa, tapi dia tidak berdaya. Itu semakin membuat mereka kecewa. Bukannya Yesus itu malah bertahta di kursi kerajaan, tetapi dia justru tergantung di salib.
Nah ini saya katakan para murid itu gagal paham dari para murid tentang Yesus. Mereka salah mengerti. Selama ini padahal mereka sudah mengikut Yesus, tetapi mereka belum mengenal dengan benar siapa Yesus, apa tujuan Yesus hadir. Nah, saudara-saudara, hal ini seringkali dialami oleh orang-orang masa kini. Saya pernah membagikan bagian firman Tuhan ini waktu khotbah saya minggu lalu kalau tidak salah ya. Orang-orang itu sering miskonsep atau gagal paham tentang Tuhan Yesus di masa kini. Banyak orang berpikir Tuhan Yesus itu akan memberi berkat-berkat yang melimpah. Kalau orang percaya Yesus akan sembuh, akan anti dari segala berbagai virus, hidupnya pasti akan lancar. Ternyata masalah tetap ada. Ternyata virus COVID ini juga belum berakhir, belum lenyap, saudara. Sebab itu banyak orang yang kecewa terhadap Tuhan. Banyak orang meninggalkan Tuhan, saudara. Saudara, Tuhan Yesus itu hadir bukan hanya mengurusi masalah-masalah yang ada di dunia ini saja. Tetapi Yesus itu hadir untuk menyelesaikan permasalahan terbesar manusia. Apa itu, saudara-saudara, permasalahan terbesar manusia? Yaitu masalah dosa dan penghukuman Allah yang terkadang sekarang ini kita menganggap enteng, menganggap remeh dengan hal itu. Nah, ini yang menjadi tujuan utama kehadiran Yesus untuk menyelesaikan masalah itu. Mau tidak mau untuk urusan dosa, menebus dosa, dia harus hadir menjadi manusia. Dia harus menjalani hukuman salib, menggantikan dosa kita. Dia harus menanggung segala dosa-dosa kita. Dan pada akhirnya dibangkitkan dari kematian. Saudara, kita kembali ke topik yang di dalam bagian ini. Setelah mendengar semua pemikiran mereka, saudara-saudara, Yesus memberi tanggapan. Yesus mau meluruskan kembali pemikiran mereka. Apa yang dipikirkan, yang kurang tepat itu, yang gagal paham itu, Yesus itu mau mengajarkan ulang. Gitu ya. Nah, kita bisa melihat di ayat ke-25 hingga ayat yang ke-27. Ya. Saya akan bacakan. Ini tanggapan Yesus. Ya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi. Bapak Ibu saudara-saudara, jika membaca perkataan Yesus, bagaimana ekspresinya kira-kira? Bayangan Bapak Ibu saudara-saudara. Apa ya kira-kira cara Yesus menyampaikan kalimat yang Yesus katakan di ayat yang ke-25 ini? Apakah dengan nada tinggi? "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu." Ya, kalau misalnya orang Jatim, mungkin Jawa Timur ya, Jawa Timuran mungkin berkata, kon kicik gobloke sih, ngono ae kok ora ero-ero. Ya apa sih gitu ya. Atau dengan nada Jawa Tengahan gitu ya. "Hai kamu orang yang bodoh, betapa lambannya si hatimu." Saudara-saudara, Yesus saya rasa menegur dengan nada yang tenang dan penuh dengan kesabaran. Penuh dengan kasih sayang kepada para murid yang sedang galau ini. Teguran itu nggak harus meledak-ledak, bukan. Teguran itu nggak harus emosi, dengan otot, gitu ya. Tetapi justru emosi yang tenang itu membawa kepada kesediaan orang yang sedang ditegur itu untuk mau mendengar tegurannya.
untuk mau mendengar dan diarahkan kembali kepada apa yang benar. Nah, terus sambil berjalan bersama dengan Yesus, para murid ini mendengar pengajaran dari Yesus. Saya kasih tema begini, pengajaran Yesus ini. Dari dalam penderitaan menuju kepada kemuliaan. Itu temanya, saudara-saudara. Jadi kedua murid itu saya bayangkan sedang mengikuti pemahaman Alkitab yang dipimpin langsung oleh Yesus, saudara-saudara. Itu lebih keren, saudara-saudara, daripada dipimpin oleh saya. Mereka diajar langsung oleh Yesus lewat pemahaman Alkitab. Saudara, dalam perjalanan itu Yesus menjelaskan dari awal rencana Allah hingga di mana Yesus itu dinyatakan. Dikatakan Yesus menjelaskan seluruh kitab suci. Itu berarti bagian di dalam perjanjian lama. Kitab-kitab Musa dan kitab-kitab para nabi. Sepanjang perjanjian lama ada begitu banyak nubuatan-nubuatan tentang Tuhan yang dinyatakan. Bahwa nanti ada sang pembebas, ada Yesus yang akan hadir. Saudara, melalui kitab-kitab tersebut, Yesus menjelaskan bahwa dirinya adalah Mesias yang sudah ribuan tahun dinubuatkan. Bahwa dirinya harus melalui jalan penderitaan dengan satu tujuan agar manusia berdosa itu diselamatkan dari perbudakan dosa. Dan pada akhirnya Yesus akan mengalami kemenangan melalui kebangkitannya menuju kepada kemuliaan. Jadi kemuliaan Yesus itu tidak diperoleh karena dari keberhasilan melakukan sebuah prestasi, tetapi saudara-saudara melalui pengorbanan dirinya di atas kayu salib, melalui jalan penderitaan. Saudara, ini penggenapan janji yang Tuhan Allah sudah janjikan di masa yang lama. Dan kini dinyatakan melalui penderitaan Yesus dan melalui kebangkitan Yesus. Terus semuanya ini dijelaskan untuk meluruskan pengenalan mereka tentang Yesus. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus bukan sekedar nabi. Yesus adalah anak Allah yang hadir di tengah-tengah manusia, bukan untuk menyelesaikan masalah jasmania, tetapi Yesus hadir untuk menyelesaikan masalah kematian rohani. Supaya manusia dibangkitkan kembali, mengalami kebangkitan rohani di dalam kebangkitan Kristus itu sendiri. Nah, saudara-saudara, solusi ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan sendiri melalui anaknya Yesus Kristus, melalui pribadi Yesus. Nah, saudara-saudara, setelah para murid mendengar pemahaman Alkitab dari Yesus, apakah mereka ini langsung kenal Yesus? Apakah mereka langsung tahu bahwa itu Yesus yang ngomong? Ternyata tidak, saudara-saudara. Mereka belum mengenal. Tapi kita bisa melihat perasaan mereka waktu Yesus itu menjelaskan bagian firman Tuhan. Di ayat yang ke-32, nanti kita bisa melihat, dikatakan hati mereka itu berkobar-kobar. Waktu mereka itu berbicara, waktu Yesus itu berbicara dengan mereka di tengah jalan. Mereka berkobar-kobar. Saya yakin hati mereka ini sudah diubahkan ketika mereka berkobar-kobar. Mereka sudah diubahkan, meskipun belum mengenal pribadi Yesus yang berbicara dengan mereka. Dari yang tadinya kecewa, hilang harapan, mereka memulai paham. Mereka mulai tahu. Dan pengetahuan mereka, apa yang sudah dijelaskan Yesus itu menjadi satu kobaran semangat dalam hidup mereka. Sebab mereka itu sudah tahu tujuan Yesus yang harus melewati jalan penderitaan menuju kepada kemenangan kekal. Yesus bukan menjadi raja bagi bangsa Israel, mendirikan kerajaan.
Yesus bukan mengurusin masalah-masalah yang jasmania saja, tapi Yesus hadir untuk menebus mereka, menebus dosa manusia. Nah, saudara, hati mereka sudah berkobar-kobar karena kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu sudah mengisi hati mereka, mengisi pikiran mereka. Kita percaya melalui peristiwa ini, saudara, kuasa kebenaran firman Tuhan itu sungguh-sungguh dapat mengarahkan dan mengubahkan hidup mereka, juga hidup kita, saudara. Asalkan, saudara, saya katakan bukan hanya pikiran saja yang diisi, bukan hanya kognitif saja yang diisi, tetapi juga hati dan sikap hidup kita juga harus diisi oleh firman Tuhan. Pemahaman Alkitab itu sangat baik sekali, tetapi jangan sampai kita ini hanya mengikuti PA dengan tujuan supaya kognitifnya diisi saja. Tapi apa yang sudah kita ketahui itu harus diwujud nyatakan di dalam hati dan sikap hidup kita. Maka kebenaran firman Tuhan akan mengubahkan kita, saudara-saudara. Kebenaran firman Tuhan itu akan kita lakukan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebenaran firman itu membuat kita makin mengenal siapa Tuhan, makin mengenal kehidupan kita. Dan kita bisa tahu bagaimana kita harus menjalani kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, seluruh kitab suci sudah dijelaskan oleh Yesus seiring dengan berakhirnya perjalanan mereka. Pada waktu itu mereka sudah sampai di Emmaus dan hari dikatakan sudah menjelang malam. Nah, mari kita lanjutkan ke adegan berikutnya, saudara-saudara. Saya beri judul adegan berikutnya ini adalah di rumah bersama Yesus. Di ayat yang ke-28 hingga yang ke-32. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara, jika tadi di adegan awal, di dalam perjalanan itu, Yesus seolah-olah tidak tahu apa yang sedang terjadi, sekarang Yesus itu seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, atau melanjutkan perjalanannya. Yesus itu sedang menguji mereka, apakah mereka ini mau membiarkan dia pergi, atau kedua murid ini mau mengundang Yesus untuk tinggal di rumah. Dan yang terjadi adalah mereka mengundang Yesus untuk tinggal. Bahkan diistilahkan mendesak. Mereka mendesak Yesus untuk harus tinggal di rumah. Seperti seolah ada kebutuhan yang begitu penting bahwa Yesus harus tinggal bersama mereka. Memang hari itu sudah gelap, sudah malam, tidak ideal untuk meneruskan perjalanan. Tetapi saudara, menurut saya ada hal yang lain yang membuat mereka ini mendesak Yesus. Yaitu mereka itu merasa perlu lagi untuk berbincang-bincang dengan Yesus. Lebih banyak lagi. Sejak Yesus itu sudah menjelaskan kitab, sudah menginspirasi mereka. Mereka masih pengen ngobrol dengan Yesus. Nah, saudara-saudara, akhirnya di malam itu Yesus tinggal bersama dengan mereka dan mereka mengadakan jamuan malam. Nah, ketika itu Yesus langsung melakukan sebuah tindakan, sebuah aksi. Ya. Dikatakan di ayat 30, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Nah, perlu diketahui bahwa peristiwa ini, saudara-saudara, bukan perjamuan kudus. Peristiwa ini hanya perjamuan perjamuan makan biasa. Gitu. Kenapa, saudara-saudara? Karena ini tidak ada elemen anggur di situ, dikatakan. Dan
peristiwa ini atau aksi tindakan Yesus ini juga dilakukan pada waktu Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi ini bukan perjamuan kudus. Tetapi peristiwa ini sangat powerful sekali, saudara-saudara, karena dengan tindakan Yesus, dengan aksinya, kedua murid itu langsung ingat. Yesus pernah melakukannya waktu perjamuan kudus sebelum Yesus itu disalibkan, sehari sebelum disalibkan. Mereka ingat juga bahwa Yesus itu pernah juga memberi makan 5.000 orang dan mengatakan kalimat itu. Mereka langsung ingat. Terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Yesus. Mereka langsung tahu, mereka sadar ini Yesus. Pribadi yang selama ini berjalan dengan mereka, yang diundang masuk ke rumah, makan bersama itu Yesus. Saudara, jadi hati mereka itu dikobarkan oleh firman dan mata mereka itu dicelikkan oleh sikap Yesus. Mereka benar-benar percaya bahwa Yesus itu bangkit. Yesus benar-benar hidup bersama-sama dengan mereka. Nah, saudara-saudara, mereka percaya pribadi itu Yesus sejak mengalami apa yang dirasakan oleh panca indera mereka. Saudara, kita dalam beriman kepada Tuhan Yesus tidak hanya berhenti hanya melalui pembacaan firman dan pemahaman atau pemahaman Alkitab atau ada khotbah yang kita dengar. Tetapi pengalaman, kita butuh pengalaman itu. Kita butuh pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Pengalaman itu meneguhkan iman, pengalaman itu membuat kita makin mengenal apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Sebab itu kita perlu mengundang Tuhan untuk hadir, saudara-saudara. Dan mengizinkan kita itu dibentuk oleh Tuhan lewat berbagai pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Pengalaman hidup itu bisa tidak enak, bisa pengalaman yang buruk, bisa juga pengalaman yang baik. Jadi bermacam-macam sepanjang kehidupan kita. Dan semua pengalaman itu membawa kita kepada sebuah keyakinan akan kehadiran Yesus sehingga kita dikuatkan terus. Kita boleh semakin beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, hati yang berkobar-kobar telah mendengar kitab suci diuraikan. Keyakinan mereka tentang Yesus yang bangkit itu membawa mereka untuk bergegas pergi. Memberitahukan apa yang mereka alami. Apa yang mereka rasakan sendiri. Apa yang mereka pelajari. Mereka bergegas pergi kepada murid-murid yang lain. Ayat ke-33 hingga ayat yang terakhir di bagian ini. Ayat ke-35 kita akan membacanya. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Terus mereka merasa bahwa orang lain, dalam hal ini murid-murid Yesus yang lain, itu perlu tahu berita kebangkitan ini. Perlu tahu berita sukacita ini. Supaya para murid Yesus yang lain yang sedang ada di dirundung kegalauan, sedang mengalami ketakutan, sedang mengurung diri di rumah mereka masing-masing, mereka itu punya pengharapan yang baru. Mereka itu dikuatkan kembali. Nah, melalui hal ini, saudara-saudara, mereka itu mensaksikan apa yang mereka alami, apa yang mereka pelajari. Jadi berita kesaksian dari mereka ini diharapkan dapat membawa satu pemulihan jiwa mereka, saudara-saudara. Agar para murid itu boleh diberi semangat lagi. Agar para murid itu memahami lagi, mengenal siapa Yesus. Dan mereka boleh diubahkan kehidupannya. Jadi sama halnya dengan
kita, saudara-saudara, setiap kita yang sudah hidup bersama dengan Yesus, mengenalinya melalui firman Tuhan, melalui khotbah-khotbah yang disampaikan, dan mengalami Tuhan di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita, kita pun juga perlu menjadi saksi bagi orang lain. Supaya orang lain itu yang tadinya mungkin tidak punya tujuan hidup, boleh diarahkan kembali menjadi punya tujuan yang benar. Orang-orang yang hilang harapan, orang-orang yang putus asa, tidak punya pegangan hidup, mereka boleh menemukan harapan yang baru. Yang putus asa dikuatkan lagi. Orang-orang yang takut menghadapi kematian misalnya, mereka diteguhkan bahwa ada Yesus, bahwa ada jaminan kehidupan kekal di dalam Yesus Tuhan. Dan setiap orang yang percaya, kita percaya Yesus akan membawa kita semua pada kehidupan yang kekal di surga. Nah, saudara-saudara, ini uraian bagian drama dari perjalanan Yesus bersama dengan dua murid ke kampung Emmaus itu, saudara-saudara. Ini yang saya jelaskan dari ayat 13 hingga ayat yang ke-35, semoga memberikan pemahaman bagi kita. Nah, saudara-saudara, apa refleksi teologisnya atau apa yang kita bisa bersama-sama bisa renungkan melalui bagian ini? Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui seluruh kisah dari Lukas 24 ayat 13 hingga 35 ini kita dapat mengetahui bagaimana hidup kita ini dapat diubahkan menjadi pribadi yang beriman kepada Tuhan. Yang pertama, perubahan hidup kita belajar bukanlah usaha manusia saja, tetapi ada anugerah Tuhan, yaitu melalui kehadiran Yesus. Kehadiran Yesus di tengah-tengah manusia. Di masa kini, saudara-saudara, kita mengenal ada karya Roh Kudus yang sudah dihadirkan bagi kita. Roh Kudus yang sanggup mengubahkan hidup kita. Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa beriman, dilahirbarukan, kita bisa percaya kepada Yesus. Roh Kudus yang hadir sebagai penghibur, yang juga memberikan kekuatan bagi kita. Khususnya di masa-masa yang sulit saat ini, saudara-saudara, waktu ekonomi menjadi tidak menentu, kesehatan tubuh terancam, saudara-saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan itu yang sudah bangkit. Dia juga hidup, saudara-saudara, hadir dalam hidup kita. Roh Kudus juga akan terus menguatkan kita. Roh Kudus akan meneguhkan dan menghibur kita. Saudara, tahap berikutnya, perubahan hidup itu terjadi melalui pemahaman firman Tuhan yang benar. Ketika kita memahami dengan benar, maka hati dan sikap hidup kita hendaknya juga berjalan bersama-sama dengan kognitif kita. Sehingga hidup kita ini dapat diubahkan melalui firman Tuhan. Nah, saat ini ketika kita ini berada di rumah, mari kita lebih lagi untuk mengisi hidup kita dengan menikmati firman Tuhan. Kita tinggal bersama dengan firman Tuhan. Perkataan Tuhan itu sendiri. Kiranya ketika kita bisa memahami firman Tuhan, kita juga makin dikuatkan di dalam menjalani kehidupan kita. Nah, kemudian selanjutnya perubahan hidup itu terjadi ketika kita juga mengalami Tuhan secara real di dalam kehidupan kita. Di sepanjang hidup kita tentu akan mengalami perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Kita percaya setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus Tuhan, kita juga bisa mengundang Yesus hadir dalam kehidupan kita, sehingga Yesus berjalan dalam kehidupan kita sepanjang kita hidup. Nah, di dalam perjalanan hidup bersama dengan Tuhan, saudara-saudara, kita perlu mengingat karya apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Apa yang Tuhan sudah kerjakan? Apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kehidupan kita? Di masa-masa kehidupan kita yang lampau itu, apa yang Tuhan sudah lakukan? Sehingga
saudara-saudara, ingat-ingatan akan pengalaman masa lalu berjalan bersama dengan Tuhan itu boleh menjadi pengalaman yang meneguhkan iman kita. Pengalaman yang menguatkan kita. Waktu kita jatuh, waktu kita menghadapi masalah, kita ingat Tuhan itu hidup, pernah bekerja di dalam hidupku. Dan Dia Tuhan pasti akan menyertai hidupku juga. Dia akan mau berjalan bersama dengan kita. Dia akan mau tinggal di rumah dengan kita sepanjang hidup kita. Dan yang terakhir, saudara-saudara, perubahan hidup itu yang nyata, yang nyata dapat dilihat dari kehidupan kita yang berani untuk bersaksi bagi banyak orang. Supaya setiap orang boleh mengenal Tuhan kita, dan banyak orang juga boleh mengalami perubahan hidup yang sama seperti kita. Nah, saudara-saudara, kita dapat bersaksi tentang Tuhan melalui apa yang kita katakan, perkataan-perkataan kita, cerita kita, kesaksian hidup kita, juga perbuatan kita. Di masa sulit ini, saudara-saudara, juga menjadi momentum yang tepat untuk menunjukkan kasih Tuhan bagi banyak orang. Kita bisa semakin peduli dengan orang lain, kita bisa menolong orang lain melalui berbagai cara. Dan GKI Ngagel sudah memberikan fasilitas yang luar biasa, saudara-saudara, melalui pojok makan gratis. Kita bisa juga berpartisipasi supaya orang-orang yang datang mengambil makanan itu boleh merasakan bahwa kasih Tuhan itu juga mereka terima, mereka nikmati. Dan kita berdoa mereka juga boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan ini. Nah, dengan cara hidup ini kiranya kita boleh mensaksikan Tuhan bagi banyak orang. Saudara, ini refleksi yang boleh kita pelajari bersama. Perjumpaan yang mengubahkan hidup dimulai, sekali lagi dimulai dari inisiatif Tuhan, direspon orang percaya untuk mengenal Tuhan lebih dalam, dan akhirnya dengan kesediaan menjadi saksi bagi Tuhan. Ialah melalui pembelajaran kita pada malam hari ini, kita boleh dikuatkan, diteguhkan, saudara-saudara, dan kita juga mengalami sendiri pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, dan kita boleh diubahkan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, waktunya tidak banyak, tinggal 5 menit, 6 menit. Mungkin ada yang mau berbagi sedikit, silahkan. Ada yang mau share sedikit. Dio mau nyanyi mungkin, tinggal sertaku. Ada yang mungkin bertanya atau mungkin bersaksi gitu. Silahkan, ya. Silahkan Bapak Ibu saudara-saudara. Terima kasih bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang setia mengikuti pembelajaran kita bersama-sama. Saya juga diberkati. Saya baru pertama kali memimpin kelas PA, gitu ya. Biasanya setiap hari Kamis malam selalu latihan persiapan untuk ibadah, gitu ya. Jadi malam hari ini perdana bagi saya untuk boleh menjelaskan bagian firman Tuhan. Ya. Saya bersyukur juga atas kesempatan ini. Terima kasih Bu Santi. Ya, jika tidak ada Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada pertanyaan ataupun sebentar, ada nggak ya? Saya kan di WA. Oh enggak. Oke, kalau tidak ada, saya membagi tahapan pengajaran Tuhan Yesus menjadi beberapa tingkat. Oke, silakan Pak Chandra Paul. Maaf kalau saya kurang mengenal. Silakan Pak, bisa dituliskan. Sebelum 5 menit lagi kita harus mengakhiri karena kita hanya punya jatah waktu 1 jam.
Oke, apakah masih sedang dituliskan sharingnya? Saya tunggu beberapa saat lagi ya. Saya tunggu 1-2 menit lagi ya, Pak Paul untuk boleh membagikan. Sama belum? Terima kasih Pak Samuel. Sama-sama. Oke, mohon maaf Bapak Ibu Saudara, saya izinkan malam hari ini saya tutup dulu dengan doa. Saya tidak langsung tutup live Instagramnya, mungkin Pak Paul masih menuliskannya. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau Tuhan yang tidak hanya bisa kami temui, tetapi Engkau sendiri yang juga bersedia hadir di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh terus dikuatkan, kami boleh terus mengalami Tuhan setiap waktu. Melalui firman-Mu ya Tuhan, kami boleh mengenal Engkau. Juga melalui sepanjang kehidupan kami boleh menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan yang terus menguatkan di masa-masa yang sulit ini. Kami boleh terus kuat beriman di dalam Tuhan. Dan kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang menyertai kehidupan kami, untuk kami boleh melewati masa-masa sulit ini bersama dengan Tuhan. Izinkan kami juga ya Tuhan, pakai kami untuk boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih untuk malam hari ini, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai setiap kita. Amin. Kitab Keluaran. Yes, terima kasih Pastor. Peraturan Roh Kudus baru. Terima kasih Pak Paul. Panjang Pak. Oke. Sorry, ini Pak Paul. Oh, saya taunya Pak Paul. Iya. Terima kasih Pak Paul sharingnya. Ya, kalau kita melihat runtut ya dari awal sampai akhirnya, memang akan sangat panjang sekali kita bisa melihat intensitasnya Tuhan gitu ya, yang bekerja di dalam diri manusia. Terima kasih.